seperti itu hanya dalam rangka saya memperkecil risiko saya. Nah, seperti itu mohon dimaklumi ya. Nah, kalau tentang sharing spiritual, kayaknya beberapa hal pernah kita bahas bahwa spiritual itu untuk bisa di-sharingkan itu butuh adanya satu kemampuan yang luar biasa dahsyatnya dalam rangka, bukan maksud saya bukan dalam rangka, dalam kapasitas makom spiritual yang tinggi sehingga dia bisa sharing spiritual. Jadi dia bisa mentransfer spiritual. Itu luar biasa. Itu butuh kemampuan spiritual yang sangat tinggi. Bukan berarti itu tidak ada. Ada, dan saya rasa selalu berjalan itu di setiap zaman dan di setiap era. Tetapi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sangat spesial di dalam dunia spiritual. Nah, kalau orang-orang yang saya dan orang-orang sekelas saya itu sharing itu hanya bisanya sharing dalam makna rasional, sharing dalam makna tukar pikiran, sharing dalam makna tukar pengetahuan, tukar menukar data dan sebagainya, sehingga kalau tadi disebut mohon bukan sekedar wacana, itu sama sekali bukan kelas saya sama sekali. Kalau kita mau sharing spiritual, itu harus kepada orang yang memang benar-benar dia orang mampu untuk melakukan itu. Sementara kalau saya, mana bisa? Belum, masih jauh untuk sampai ke makom seperti itu. Sehingga saya hanya bisa sharing di sini itu sebatas sharing rasional, sharing logika, sharing persepsional, sharing yang terkait dengan dunia pemikiran. Belum sampai kepada sharing di dalam dunia kolbu atau dunia spiritual. Jadi sangat mohon dimaklumi tentang keterbatasan saya. Dan itu sesuatu sesuatu himbauan yang sangat manis bagaimana agar sharing kita ini menjadi sharing spiritual. Tetapi itu sama sekali bukan kelas saya. Saya hanya bisa sharing itu sharing pemahaman. Hanya begitulah yang saya mampu. Kalau sharing spiritual, saya angkat tangan. Sangat di luar kapasitas dan kemampuan saya. Nah, meskipun gitu ya, dengan sharing persepsional, sharing teori, sharing wacana, sharing rasional, sharing pikiran, sharing pemahaman, itu bagi orang-orang tertentu yang memang dia itu melazimkan dirinya untuk terus berproses, saya kira juga kita akan bisa kok saling membantu antar kita. Ya itu sangat tergantung nanti kembalinya kepada person masing-masing, itu masalah personal. Karena sharing yang kita adakan ini memang tidak bisa masuk ke sharing spiritual. Ya bisanya, maksud saya kapasitas saya, itu kemampuan saya, itu baru ke sharing pemahaman. Sehingga sifatnya selalu wacana, selalu teoritis, selalu persepsional, selalu hal-hal yang terkait dengan masalah pemahaman. Apakah itu akan nanti membentuk sebuah keyakinan, apakah itu nanti akan membentuk kepada nilai-nilai spiritual, itu kembali kepada personal masing-masing. Bagi yang serius, dia akan bisa menumbuhkan nilai-nilai spiritual dalam dirinya. Tapi bagi yang tidak serius, ya tinggal sekedar sebagai wacana memang. Ya meskipun kalau sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, itu kan tidak buruk kan. Ya meskipun itu kemudian tidak bisa menjamin bahwa ingin memperbaiki spiritual. Ya itu kembali kepada bagaimana kita menata diri kita. Kalau penjenengan tadi bilang bahwa untuk bisa menuju kepada kesejatian diri itu butuh perjalanan ke dalam. Nah, ini juga masalah personal. Yang kita bahas itu bukan mari kita sharing spiritual agar masing-masing kita ini bisa mempunyai percepatan untuk masuk ke dalam sehingga ketemu kepada kesejatian diri. Nah, itu kayaknya masalah personal, Mbak Ana. Yang disaringkan di sini hanya
hal-hal pemahaman yang terkait dengan masalah-masalah itu, kayaknya begitu. Jadi sangat mohon untuk memaafkan saya, dan sangat mohon untuk dimaklumi bahwa sharing spiritual itu sama sekali di luar kapasitas saya. Ya, yang bisa saya lakukan di sini hanya sebatas sharing pemahaman, bukan sharing spiritual. Kayaknya begitu yang perlu saya tanggapkan kepada Mbak Ana, dan saya sangat terima kasih atas sharing penjenengan. Semoga niat mulia penjenengan suatu saat akan ada jembatan-jembatan yang menuju ke sana. Saya kembali dulu kepada Mas. Iya. Kemudian kayaknya udah seperti itu. Ya, silakan sih untuk saya bayangkan sharing pemahaman saja juga bikin tenggorokan kering. Betul. Nah, kalau sharing spiritual kayak apa ya? Nah, apalagi ini di usia ke-25 gitu loh, sih. Nggak ada hubungannya. Ngopi silakan sih, baik Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Magic Listener, kita lanjutkan nanti berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini Kamis tanggal 3 April 2008, dan nanti setelah ini kita akan memasuki sesi berikutnya, dan masih ada si Agus Hidayat yang akan terus sharing bersama kita sampai jam 21:30. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. 105.8 Jakarta. Listen and talk to Ramako 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic. segala Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan yang Maha Besar, tempat aku memuja dengan segala doa.
dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah jernih, tempat pahala dan dosa bertaruh. Ramaku 105.8 The Magic of Jakarta Celebration 25th Anniversary. Baik Magic Listener, di edisi kedua ini kita masih terus sharing ya bersama Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan saya juga masih mengundang Anda yang berada di Pontianak melalui Mitra Mahardika Khatulistiwa 102,6 FM atau juga Indovision Channel 204 Nusantara di seluruh Nusantara dan live streaming di www.ramakofm.com. Silakan, atau Anda juga bisa mengirimkan SMS. Nanti ada beberapa SMS yang bisa kita jawab. Saya pilihkan beberapa SMS yang kira-kiranya mewakili dari keseluruhan SMS yang masuk ya. Silakan di 081 880 1058. Assalamualaikum Siwo. Kita terima 3 penelpon ya Siwo ya. Silakan Magic Listener di 633-2705 atau juga di 633-2706. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Anto, Tanjung Duren. Bapak Anto, silakan Pak Anto. Ya. Mbak Siwo, tolong sharingkan ya apa yang dimaksud dengan Quranul Hakim, Quranul Karim, Quranul Adim, dan Quranul Majiji. Bisa diulangi lagi, Pak Anto? Quranul Karim, Quranul Karim, Quranul Adim, Quranul Hakim, Quranul Majiji. Majiji ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Anto. Assalamualaikum. Ya, silakan Siwo. Quranul Karim, Quranul Adim, Quranul Majiji ya Siwo ya. Monggo Siwo. Enggak, baru satu penelpon ya Siwo ya, lupa saya. Penelpon berikutnya, betul. Silakan di 633-2705 atau juga 633-2706. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Boy Pak. Dengan Mas Boy? Iya. Silakan Mas. Tadi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam, ini Mas Boy yang di bandara. Oh bukan, itu yang di bandara bukan Mas Boy. Ini Mas Boy yang biasa Pak, Siwo yang ngeyel. Iya. Yang ngeyel itu ya Mas Boy? Iya. Sekarang makin ngeyel aja Mas Boy, soalnya 25 tahun. Ini sharing agama ini kan. Silakan. Ya, Siwo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Mbak Ana itu ya mungkin ya spiritual itu ya personal kita ya. Ya personal kita kan ya jangan kalau sampai sufi banget ya mesti ada ya khusus privat lah itu ya. Tapi yang mau saya sharingkan Mas Siwo ya, saya banyak manfaat ya dengan Siwo. Saya juga banyak kesamaan sama Siwo gitu ya. Tentang kayak ibadah apa yang Siwo kerjakan kayaknya bersama lah dengan kayak batin saya Mas Siwo ya ada persamaan yang saya sering Siwo jawab gitu ya. Gini Siwo, kalau saya ini mau mensaringkan tentang kebahilan nih kayaknya Siwo nih. Kayaknya di negara kita ini kebahilan ini kayaknya merajalela banget ya. Kayaknya kebahilan ini yang membuat sengsara umat manusia kayak di Indonesia ini kalau saya lihat kebahilan ini. Tentang kayaknya harta gitu ya. Kalau saya lihat sebagai yang dominan mengsengsarakan rakyat Indonesia ini sih Pak. Bagaimana hukumnya tentang bahil ini sih Pak? Hampir sama agak dengan kafir lagi sih Pak. Kalau kita ibaratkan gitu. Mohon cari Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy. Oke, satu lagi penelpon silakan sebelum nanti saya coba pilihkan beberapa SMS. Ada banyak sekali SMS yang masuk, mungkin saya coba bacakan beberapa yang mewakili dari seluruh SMS yang masuk ya. Silakan Magic Listener 633-2705, 633-2706 atau juga Anda yang bisa streaming di www.ramakofm.com atau juga yang bisa mendengarkan kami melalui channel ID 204 Indovision. Dan Anda juga yang bisa mendengar kami di Pontianak ya, melalui Mitra Mahardika Khatulistiwa 102,6 FM Pontianak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, Pak? Ali Takun Depok, Pak. Bapak Ali? Iya. Di Depok ya, silakan Pak Ali. Ya. Selamat malam Jiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menyambung tadi Mbak Ana yang dari Tangerang ya Jiwa. Saya sedikit sumbang pikiran begitu Jiwa. Kayaknya apa yang dikemukakan oleh Mbak Ana tadi memang sambung oleh siapa barusan Pak Dio ya. Perlu kajian khusus gitu juga. Yang bilang ke khususan seperti kita terutamanya dikatakanlah kita difokuskan kepada kajian A, kajian B, kajian C. Gitu. Kalau jiwa ini saya punya pendapat sifatnya global, umum gitu jiwa. Terus yang kedua ini agak mungkin pertanyaan jiwa. Tolong menjelaskan mengenai wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang dimaksud alamin ini umum yang bagaimana gitu jiwa. Saya kira cukup sekian jiwa. Assalamualaikum. Sebentar, Pak Ali. Ya. Sebentar, Siwo. Ya, cukup jelas ya Siwo ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, selamat ulang tahun untuk terima kasih. Listener. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ali. Berjaya di udara. Amin. Amin ya Rabbil alamin. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum. Baik, itu tadi 3 penelpon dari Bapak Anto di Tangerang, juga ada Mas Boy tadi, dan yang terakhir Bapak Ali ya. Dari SMS yang masuk, saya rangkum dari seluruh SMS ada sekitar 11 SMS, dan mohon maaf tidak semua SMS bisa kami bacakan, tapi saya coba rangkum ada sekitar 3 SMS ya. Yang pertama dari Reno di Bandung. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, yang dimaksud berproses di sini menurut Siwo seperti apa? Dan aurat dan juga seni menurut Siwo itu apa? Kemudian juga selamat ulang tahun buat Ramako. Terima kasih untuk Reno di Bandung. Aurat dan seni. Aurat dan seni. Mungkin maksudnya air seni mungkin Siwo ya. Enggak tahu sih. Di sini ditulisnya aurat dan seni. Dikaitkan dengan misalnya aurat dan seni. Oh ya, mungkin seperti penyanyi atau mungkin juga seperti itu. Mudah-mudahan nggak salah memberikan kesimpulan ya. Baik, terima kasih ya untuk Reno, juga untuk ucapan untuk Ramako. Kemudian juga berikutnya dari SMS ini dari Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah nikah 7 tahun yang lalu dan bercerai karena ex suami kembali ke agama yang lama. Sekarang saya punya pacar sudah 1 tahun dengan orang asing dan sudah menjadi muslim sejak 3 tahun yang lalu. Usia saya 34 tahun dan beliau 54 tahun. Kami punya masalah karena beliau bersedia nikah tapi tanpa anak. Karena anak beliau hanya terpaut 5 tahun dengan saya. Dan saya berprinsip dengan siapapun menikah, saya harus punya anak karena memang belum pernah punya keturunan. Dan teman saya memberikan saran, kenapa kamu memaksa memiliki anak? Bagaimana kalau kelak Allah menakdirkan kamu tidak bisa punya anak? Bukankah itu memaksakan sesuatu yang segalanya hanya rahasia dari Allah? Mohon sharingnya dari Siwo. Terima kasih dari hamba Allah. Itu, dan yang terakhir Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Happy 25th years gitu untuk Ramako ya. Terima kasih. Kalau menurut pemahaman saya bahwa Muhammad adalah rasul dan kekasih Allah. Karena kesempurnaan akhlak beliau, maka keturunan terputus jauh sekali. Maka apakah salah kalau saya bermimpi untuk menjadi Muhammad kekasih Allah melalui keindahan akhlak saya? Bisakah? Ini dari Yani di Cipete. Saya kira itu yang bisa kita sharingkan malam hari ini sih, Wo. Bisa ada yang kurang jelas mungkin sih, Wo? Cukup jelas ya sih, Wo ya? Mudah-mudahan tidak salah paham. Iya, dan mudah-mudahan di tahun ke-25 ini sih, Wo, kita sama-sama bisa mengambil makna sih, Wo.
Ya tergantung gitu deh. Mau ngambil makna ya boleh, mau nggak ngambil makna ya boleh. Resiko tanggung sendiri. Dalam 3 validator ya sih ya. Monggo sih. Mudah-mudahan tidak sekedar jaya di udara ya. Betul. Jaya di udara, jaya di darat. Jaya di air, jaya di dunia, jaya di akhirat gitu ya. Iya, Jaya Wijaya sih ya. Nanti di Garjah apa ada ya Ramako? Nggak tahu saya. Bisa ditanyakan pada rumput yang bergoyang. Monggo sih, Bu. Yuk, saya ambil semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Mas, ini masih mulai dari Mas Anto di Tangerang, di Tanjung Duren. Apakah yang dimaksud Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Majid? Ya, ini sepanjang yang saya tahu, Karim itu maksudnya mulia. Hakim itu yang sangat adil. Azim sangat agung. Majid apa ya? Al-Majidu, Al-Quranul Majidu. Saya lupa deh yang Al-Quranul Majid, ya Allah. Lupa. Ya, ini sepanjang yang saya tahu adalah istilah-istilah yang disifatkan kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sangat mulia, Al-Quran itu sangat adil, Al-Quran itu sangat agung. Ya, kira-kira begitu deh. Mungkin masing-masing dari istilah itu mengandung kekhususan sendiri. Itu kayaknya kemudian kita harus kaitkan dengan sumbernya, yaitu bahwa sumber dari Al-Quran itu dari Al-Karim, dari Allah, Allahul Karim, Allah yang sangat mulia, Allah yang Al-Hakim. Jadi itu nanti terkait kepada pembahasan tauhid sifat. Kayaknya begitu, Mas Anto. Nggak puas loh. Ya pasti nggak puas, global banget. Ya, tapi kan waktunya perlu dibagi-bagi. Mas Boy, tentang tadi bahwa beliau banyak kesamaan dengan sharing-sharing di sini, ya nggak apa-apa kan? Nggak harus sama kok. Berbeda juga nggak apa-apa. Logis kan kalau saya dengan Anda, saya dengan panjenengan, atau saya dengan para magic listener berbeda, saya dengan Mas Sen berbeda. Kayaknya logis aja kok. Karena apa? Ya latar belakangnya berbeda, kemampuan dan kapasitas potensinya berbeda, lingkungan informasinya berbeda, sumber informasinya berbeda, proses jihadul akbar dalam diri kita juga berbeda. Jadi kalau sebab-sebab yang sangat jelas berbeda gitu kan, akibat logisnya ya pasti berbeda dong. Jadi berbeda itu sesuatu hal yang logis. Ya sangat bisa ditolerir. Ya, yang agak lebih serius nanti itu bukan perbedaan tapi pertentangan. Nah, kalau pertentangan itu lebih serius daripada perbedaan. Nah, kalau perbedaan itu lebih cenderung saling melengkapi. Jadi saya dengan istri saya berbeda, saling melengkapi malahan gitu. Tapi kalau pertentangan itu dia mempunyai sifat saling meniadakan antara yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan haram misalnya gitu ya. Yang satu mengatakan hak, yang satu mengatakan batil. Itu saling meniadakan. Hak dan batil itu saling meniadakan. Terus baik dan buruk itu saling meniadakan. Itu namanya pertentangan. Tetapi kalau perbedaan itu justru saling melengkapi. Nah, yang menjadi permasalahan itu sering kita dapati kalau kita tidak cermat, itu mungkin bisa terjadi pada diri kita yang esensinya itu perbedaan, kita sikapi sebagai pertentangan. Ini banyak kasus sepanjang yang saya tahu nih, banyak kasus-kasus yang esensinya itu perbedaan tapi difahami sebagai pertentangan dan kemudian disikapi sebagai pertentangan. Itu yang sangat merugikan kita masing-masing gitu. Jadi kalau tadi Mas Boy banyak kesamaan,
juga nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Kalau kita masih ada perbedaan, juga bagus-bagus saja. Yang terpenting adalah masing-masing kita, yuk kita saling mempertinggi siap kita berproses. Dan kalau itu terkait dengan teman kita, yuk kita saling support untuk semakin menggiatkan kiat kita dalam berproses. Kayaknya begitu deh. Kalau kita haltenya masih berbeda-beda karena pemahaman yang berbeda-beda, kayaknya itu satu mekanisme yang harus dilalui. Tapi manakala kita terus berproses, masing-masing kita selalu berproses terus, toh nanti muaranya sama kok. Titik ujungnya sama juga. Ya. Kalau memang kita punya tujuan yang sama, kemudian meskipun proses kita berbeda-beda, ya kita akan ketemu pada titik yang sama. Entah kapan, ya. Entah besok, entah lusa, entah kapan lagi. Entah di dunia ini, entah nanti di barzah atau di ukhrawi nanti. Esensi kita kayaknya pada seberapa giat kita dalam berproses. Itu. Dimanapun posisi kita saat ini, yaitu ada keunikan masing-masingnya, tapi ada yang terpenting di masing-masing kita, yaitu masihkah kita selalu bisa menjaga konsistensi dalam berproses ini. Karena kita hanya akan bisa semakin sempurna hanya dengan jalan itu, berproses. Ya, kemudian tadi dipertanyakan tentang masalah bakhil. Bakhil lah yang membuat sengsara. Ya, itu salah satu ya. Sepanjang yang saya tahu itu salah satu dahan, Mas. Dahan. Pohon bukan. Akar apalagi. Itu hanya dahan-dahan saja. Jadi itu merupakan akibat dari sesuatu sebab yang lain. Nah, kalau saya permisalkan sebagai dahan, berarti dia ada di urutan akibat yang kesekian. Sebelum itu ada sebab. Dan sebelum itu ada sebab lagi yang menjadi akar penyebab. Sepanjang yang saya tahu, semua sifat-sifat buruk sampai kepada cara berpikir yang buruk, cara memainkan rasa yang buruk, cara mengelola nafsu yang buruk, itu semua kayaknya akar permasalahannya ada permasalahan tauhid. Seberapakah ikatan keyakinan kita kepada Allah? Seberapakah ikatan keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa? Kayaknya akar permasalahannya di situ. Nah, pada saat akar permasalahan itu terbengkelai, itu akan menumbuhkan akibat-akibat yang macam-macam, antara lain adalah bakhil. Ya, bakhil banyak cabangnya, antara lain bakhil kepada harta. Ya sih, kayaknya itu yang lebih dominan ya. Meskipun banyak bakhil karena masalah harga diri, ya, yang kadang-kadang kan kita dapatkan satu pameo di masyarakat gitu. Ya kita harus pertahankan dong harga diri misalnya gitu ya. Tapi di balik kalimat itu ada unsur berbahayanya kalau salah letaknya. Karena nanti menjadi egois, hanya mempertahankan diri. Samakah dengan kafir? Beda dong. Jadi kafir ada batasannya sendiri, ada definisinya sendiri, sementara bakhil juga ada definisinya sendiri. Kurang lebih begini secara global, bahwa kalau bakhil itu seseorang dia sangat suka melihat orang lain hancur, dan dia sangat susah melihat orang lain berhasil. Ingin kalau orang lain berhasil, dia saja yang berhasil, orang lain jatuh. Nah, itu bakhil. Nah, bakhil bisa terhadap macam-macam, ya, antara lain terhadap harta. Nah, bakhil itu akibat dari egoisme, itu pasti. Dan egoisme yang sampai menumbuhkan kebakhiran itu satu sebab lain yang juga pasti, yaitu dia jauh dari nuansa-nuansa ikatan dirinya terhadap ketuhanan. Dan semua bentuk kesengsaraan, kehancuran, pertikaian itu semua berangkat dari
egoisme manusia. Dan yang bisa menyelamatkan itu hanya satu, yaitu kembali kepada nilai-nilai ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa, itulah sila pertama sebagai falsafah yang dituangkan dalam berbangsa dan bernegara ini. Sayang belum membumi pada rakyat dan bangsanya. Ini begitu Mas Boy, dan ke-6 Mas Ali di Depok. Terkait dengan permasalahan yang dikemukakan oleh Mbak Ana, kayaknya butuh kajian khusus. Ya kalau yang dikemukakan Mbak Ana bukan sekedar kajian Mas, tetapi bentuk perjalanan spiritual. Kalau kajian sifatnya masih konsepsional lagi. Kalau sifatnya itu kajian, diskusi, sharing, itu ya masih sifatnya wacana juga, menambah pemahaman ya, menambah wacana ya. Tapi untuk menambah ke spiritual, itu masalah personal. Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh Mbak Ana itu sebuah sebuah sistem yang di sana itu bentuknya itu bukan lagi kita hanya di daerah pikiran, hanya di daerah rasional, tapi masuk ke bentuk perjalanan spiritual. Ya, silakan masuk ke sana. Toh ada toh. Ya, kayaknya begitu deh. Jadi bentuknya sudah bukan kajian. Meskipun itu kajian khusus, tetap juga kan kajian. Dan kajian itu selalu sifatnya adalah hal-hal yang sifatnya konsepsional, teoritis. Kayak gitu kayaknya. Nah, kalau penjenengan mengatakan kalau di sini itu kajiannya bukan khusus dan karena sifatnya yang global, ya memang begitu deh. Kalau sharing di sini sifatnya khusus ya kan malah nggak lucu deh. Karena memang yang kita hadapi kan banyak ya, majemuk gitu loh, plural. Jadi nggak bisa dong kita main kajian khusus di depan audiensi yang plural. Ya nggak mungkin, itu menjadi tidak relevan, itu tidak proporsional. Kalau di dalam audiensi yang plural, maka kita harus masuk yang global-global deh. Itu aja kadang-kadang masih kepleset loh. Dan kemudian apakah alamin? Tadi juga masih di Mas Ali ini di Depok. Alamin yang saya tahu seluruh alam, Mas Ali. Jadi seluruh alam. Seluas apakah yang disebut alam? Ya, seluas kemakhlukan. Seluas sesuatu yang selain Allah itu adalah alam. Jadi misalnya kita menyebut alam dunia. Ya, alam dunia itu bagian dari kesemestaan alam. Tapi kan bukan hanya dunia kan, alam itu ada alam barzah itu ya, ada alam akhirat, kurang lebih begitu. Jadi apakah surga itu alam? Sepanjang yang saya tahu ya. Apakah neraka itu alam? Ya. Apakah Adam itu alam? Ya. Apakah malaikat itu alam? Ya. Jadi al-alamin berarti keseluruhan selain Allah. Kayaknya ya itu sepanjang yang saya tahu seperti itu. Kemudian SMS waktunya makin sempit. Mbak Reno di Bandung. Bagaimana sih berproses itu? Yang saya tahu, saya punya 2 formula, yaitu pertama adalah menapak jalan keilmuan, formula yang kedua menapak jalan keguruan. Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh Mbak Ana itu lebih cenderung ke yang kedua. Kalau menapak jalan keilmuan itu ada 3 poin di sana. Itu menurut formula saya. Jadi itu hanya dalam rangka untuk mempermudah hidup saya saja. Yaitu yang pertama, taatilah kebenaran yang kita pahami sementara ini, sambil kita mencari kebenaran yang lebih tinggi dari manapun sumbernya. Kalau dia memenuhi syarat-syarat kebenaran dan kita bisa pahami sebagai kebenaran yang lebih tinggi, kita ambil deh. Dan kadang-kadang hal seperti itu saya temukan kepada dari sumber-sumber yang tidak saya sangka. Bahkan saya pernah mendapatkan hal seperti itu dari sesuatu yang sebelumnya saya benci. Ternyata di sana justru menyimpan mutu kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan kebenaran sementara saya waktu itu. Poin yang ketiga, kita harus berani berpindah menyesuaikan kepada kebenaran yang lebih tinggi, yang lebih bermutu itu. Dan otomatis merevisi kebenaran yang kita pahami sebelumnya. Itu 3 poin dalam menapak jalan keilmuan. Itu semua sifatnya teoritis wacana.
Nah mungkin yang terkait kepada Mbak Ana, yang dimaksudkan Mbak Ana mungkin ya kalau saya nggak salah, itu lebih dekat kepada yang kedua, yaitu proses menapak jalan keguruan. Taati guru kebenaran yang difahami saat ini, sambil selalu mencari guru kebenaran yang lebih tinggi, dan yang ketiga berpindah dari guru kemarin kepada guru yang lebih tinggi yang sudah ditemukan, dan begitu seterusnya sampai kita mendapatkan guru kebenaran yang hakiki. Ya. Kalau saya mengambil istilah lain, ada masukan bagus gitu dari Mas Nurfi di mana ya, lupa, di Bekasi kayaknya, yang dulu pernah mampir ke rumah dan ngobrol tentang itu. Beliau istilahnya bukan berpindah dari guru kebenaran kepada guru kebenaran yang lebih tinggi, tapi menambah. Beliau punya istilah bagus. Menambah. Jadi ya itu mungkin istilahnya bisa lebih manis gitu ya. Kayaknya itu yang saya maksud dengan berproses itu. Terus dipertanyakan tentang aurat dan seni. Ya sepanjang yang saya tahu adalah aurat itu terkait kepada masalah kita, laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki punya batas tertentu yang disebut aurat, dan laki-laki, perempuan dan laki-laki sama. Maksud saya ulang. Laki-laki mempunyai aurat dengan batasan tertentu, perempuan juga punya aurat dengan batasan tertentu. Nah, kaitannya dengan seni apapun yang dia menyalahi kaidah, ya tetap saja dia salah. Meskipun semua orang membenarkan, tapi kalau kaidah yang benar menyalahkan, ya tetap saja kita harus pakai kaidahnya. Ya kecuali kita terjebak kepada cara berpikir yang cara berpikir mayoritas ya. Jadi kalau mayoritas lah yang benar, wah ya sudah, kaidah jadi ambrol semua itu. Sehingga kebenaran itu ditentukan oleh jumlah, bukan oleh mutu. Yang kedua, jadi ada seseorang hamba Allah yang sudah menikah 7 tahun dan bercerai. Kemudian sekarang ini mempunyai calon suami, seorang asing muslim, tapi untuk menikah beliau mempunyai permintaan bisa dia nikah tapi tanpa punya anak, gitu kan? Ya kalau sebenarnya yang saya tahu sangat tergantung kepada hamba Allah ini. Toh untuk mengadakan komitmen seperti itu atau tidak, itu sangat tergantung kepada panjenengan. Ya, kalau tidak sesuai dengan kepribadian panjenengan, dengan cita-cita panjenengan, terus juga tidak diterima, juga tidak haram gitu ya. Kemudian kalau ingin mempunyai komitmen seperti itu misalnya, itu juga tidak haram gitu kan. Nah, kayaknya begitu. Jadi ini keputusan 100% ada di tangan panjenengan gitu ya. Tapi ya agak aneh sih. Ya kalau hamba Allah itu sudah punya anak, mungkin bisa akan lebih mudah untuk memutuskannya. Tapi kalau hamba Allah ini belum punya anak dan ingin punya anak yang dari rahimnya sendiri, tapi untuk membuat sebuah komitmen, ayo kita nikah tapi nggak punya anak loh. Ya itu memang satu alternatif, satu pilihan yang sulit menurut saya. Nah, tapi ya tergantung deh kepada panjenengan. Mudah-mudahan panjenengan mendapatkan kekuatan untuk bisa mengambil satu keputusan terbaik. Kayaknya begitu yang bisa saya sharingkan. Dan yang terakhir ini sesuai waktunya juga sudah habis, bahwa Muhammad Rasulullah SAW beliau adalah kekasih Allah karena ketinggian dan kesucian akhlaknya. Bisakah, bolehkah saya bermimpi juga menjadi seperti beliau, sehingga kita juga akan mempunyai makom yang tinggi gitu. Ya sepanjang yang saya tahu justru itu yang diperintahkan. Jadi Rasulullah SAW beliau diutus untuk menjadi teladan kita, menjadi contoh. Itu justru contoh itu kan harus ditiru. Jadi kalau ada istilahnya, beliau kan Rasul, kita kan orang biasa. No. Ya enggak lah, beliau juga orang biasa kok.
Cuma beliau mempunyai satu keistimewaan yang kita belum punya. Beliau sudah berjuang untuk menyempurnakan dirinya, gitu ya. Dan kita sedang dalam tahap-tahap perjalanan itu, gitu ya. Jadi beliau diturunkan sebagai teladan itu memang untuk dicontoh. Jadi bolehkah saya bermimpi untuk menjadi seperti beliau? Justru itu yang diperintah. Bagaimana agar kita seperti beliau? Kayaknya gitu ya, Mbak siapa tadi ya? Nggak disebut ya namanya. Hamba Allah. Oh, Mbak Yani di Cipete. Oh gitu ya, yang terakhir. Terus? Yang terakhir. Selanjutnya bisa ditambah lagi 8 SMS kali? Mungkin sekitar 23 SMS lagi sih, sampai jam 11. Iya sih, kelihatannya kita harus mengakhiri acara berproses menuju kesejatian diri. Bertepatan hari ini dengan perayaan ulang tahun Ramako yang ke-25 tahun, Siwo. Saya pamit enggak nih? Monggo, Siwo. Pamit ya? Pamit juga enggak apa-apa. Monggo. Para pendengar seluruhnya beserta seluruh staf dan keluarga besar Ramako, semoga Anda berkahi, semoga kita dipersatukan dalam kebenaran, penghambaan dan berkah. Mohon maaf, terima kasih. Walhamdulillah, wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Magic Listener, juga para pendengar di luar kota Jakarta, terutama Anda yang bisa akses kami melalui Indovision channel 204 di seluruh Nusantara, atau live streaming di www.ramokfm.com, dan di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat akan kembali hadir setiap hari Kamis malam dari pukul 20 sampai dengan 21.30. Indra Samudra mohon diresat, kita ketemu lagi di The Sounds of Love. Maksud saya di Song for You, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan Sufi. Selama engkau terjerat oleh pikiran ada dan tiada, bagaimana kau dapat tapakkan kaki di jalan ini? Kosongkanlah dirimu sehingga hanya ada kehendak dari Dia. Sepanjang kau terjajah oleh diri, bagaimana kau dapat mencapai kesejatian? Jika tidak tersucikan dalam kerendah hatian dan fana, bagaimana akan mencapai pengetahuan tertinggi dari Yang Maha Agung? Dalam cermin Sang Kekasih, Tuhan, Sufi melihat sang diri, dan dalam cermin diri melihat sifat-sifat dan tanda-tanda Sang Kekasih. Dari Fariduddin.